Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dapat hadir di masjid yang diberkahi oleh Allah ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW kelak di hari pembalasan, di hari di mana
keadilan ditegakkan dan tidak ada kezaliman bagi semua amal perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk dibalas pula dengan keburukan, kecuali orang-orang yang dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni kita. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta, penguasa langit, penguasa bumi, penguasa seluruh makhluk, yang mana tidak ada satupun makhluk itu kecuali berada dalam genggaman Allah, berada dalam kekuasaan Allah. Maka mari kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa izin, ridho, petunjuk dan inayah atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat menghadiri majelis sholat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan pada siang hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, pimpinan umat manusia, suri tauladan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, pemimpin seluruh nabi dan rasul, yang diutus kepada seluruh alam semesta, membawa mukjizat yang paling agung berupa kitab suci Al-Quran yang tidak terbandingi keindahan bahasa dan maknanya, dan hingga saat ini tidak ada satupun yang mampu menjawab tantangan Allah melalui kitab sucinya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau hamba kami, maka silahkan membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggillah semua kerabatmu atau kenalanmu atau pakar-pakar ahli bahasa atau ilmuwan-ilmuwan atau profesor. Silahkan panggil semua tanpa kehendak Allah atau tanpa minta tolong pada Allah. Panggillah mereka semua, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar atau benar-benar kuat, benar-benar lurus, sehingga bisa menandingi Al-Quran. Itu tantangan sejak 1400 tahun yang lalu. Kita bayangkan sudah 1000 tahun lebih, hampir 1,5 abad, hampir 1500 tahun, sudah 1400 tahun yang lalu tantangan tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan golongan manusia dan jin itu semua diperintahkan untuk membuat seperti Al-Quran. Satu surat saja, tidak perlu 30 juz, tidak perlu 114 surat, cukup satu surat saja. Seperti surat Al-Kautsar misalkan, hanya 3 ayat, atau surat-surat pendek yang lain. Silahkan membuat yang seperti itu, satu surat saja, maka mustahil, kata Allah, kalian mampu, kecuali Allah yang memang menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, keyakinan yang demikian ini perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing, pada anak cucu kita, pada pasangan kita, bahkan jika mampu kita tanamkan pada tetangga kita, saudara jauh kita, saudara dekat kita. Agar apa? Agar kehidupan kita menjadi lebih terarah, agar lebih teratur. Jadi peraturan, hukum atau peraturan itu bukan untuk membuat manusia terkekang atau merasa terbebani, atau kalau istilah orang Jawa ruwet. Bukan untuk membuat kita ruwet. Peraturan itu
Allah turunkan pada kita agar kehidupan kita teratur. Peraturan agar teratur. Jadi ada aturan agar teratur. Kalau tidak ada aturan, gambarannya seperti kita naik kendaraan, naik sepeda motor misalkan. Kalau tidak ada peraturan, tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada jalur kanan, jalur kiri, tidak ada aspal, tidak ada petunjuk-petunjuk marka jalan, kira-kira apakah perjalanan kita bisa teratur? Tentunya lebih sulit. Semakin kita patuh pada peraturan seperti menggunakan helm, menggunakan peralatan-peralatan yang lain, kemudian mengikuti lampu-lampu lalu lintas dan mengikuti petunjuk-petunjuk perjalanan, maka insya Allah kehidupan kita atau perjalanan kita menjadi lebih lancar. Begitupun juga dengan kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini mengajarkan kita aturan-aturan seperti yang wajib, yang haram, dan sebagainya. Contoh yang wajib seperti berbakti kepada kedua orang tua, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berbuat baik kepada tetangga, menyantuni anak yatim, menyayangi anak miskin, dan saling menolong terhadap kebaikan dan ketakwaan. Ini salah satu hal-hal yang wajib. Yang dilarang contohnya apa? Misalkan makan hewan-hewan yang dilarang seperti makan babi, makan anjing, kemudian kita dilarang juga berbuat permusuhan atau berbuat kerusakan atau mengadu domba antara umat manusia. Itu kita dilarang. Ajaran-ajaran yang dilarang oleh Islam. Nah, ketika kita melaksanakan aturan-aturan tersebut, maka sesungguhnya itu demi kepentingan kita sendiri. Manfaatnya adalah untuk manusia sendiri. Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, tidak butuh sedekah kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Seandainya semua orang seluruh dunia dari golongan malaikat, manusia dan jin sepakat kompak tidak menyembah Allah, tidak mau sholat, tidak mau sujud, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tetap sama, Maha Kuasa, dan ketika Allah mengatakan kun fayakun, meninggal semua bisa. Kun fayakun, hidup semua bisa. Kun fayakun, sakit semua bisa. Kun fayakun, sembuh semua bisa. Maka kita dalam kondisi pandemi seperti ini, mari kita kuatkan keimanan kita melalui apa? Melalui kitab suci yang kita yakini tadi, dengan mempelajari, kemudian memahami artinya, kemudian syukur-syukur lebih luar biasa lagi kalau pada sepertiga malam sebelum subuh jam 3 malam kita bangun membaca Al-Quran atau sholat tahajud dengan membaca 1-2 ayat sambil merenungkan. Itu luar biasa sekali. Tapi minimal bagi yang belum mampu seperti itu, minimal sholat 5 waktu kita berusaha menghayati, berusaha memaknai apa itu kandungan yang kita baca, apa maksudnya Allahu Akbar. Misalkan Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, tapi perlu direnungkan secara mendalam. Artinya apa? Semua selain Allah itu kecil. Urusan dunia, urusan kantor, urusan rumah tangga itu kecil. Boleh kita pikirkan, tapi jangan sampai kepikiran. Saya ulangi sekali lagi, boleh kita pikirkan, tapi jangan sampai kepikiran. Kenapa? Kalau kita kepikiran, kita nanti menjadi tertekan, stres, dan akhirnya kita lupa bahwa hidup ini adalah sejatinya bekal untuk menuju alam akhirat yang kekal, yang abadi, bukan tenggelam dalam masalah duniawi. Namun kita juga tidak boleh terlalu fokus pada akhirat sampai lupa dunia. Itu juga dalam Islam juga dilarang. Maka kita diperintahkan untuk seimbang. Dunia juga kita pikirkan, tapi jangan sampai kepikiran.
Tapi fokus kita, tujuan hidup kita harus kita sadari bersama adalah kembali pada Allah dan berusaha mengumpulkan amal baik sebanyak-banyaknya agar Allah semakin ridho, merahmati kita, menyayangi kita, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini saya tekankan kembali untuk memperingatkan pada diri saya sendiri, khususnya secara umum juga kepada kita semua, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa itu meninggalkan yang haram dan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, baik itu perintah yang berupa wajib maupun sunnah. Mari semoga di masa pandemi ini, meskipun keadaan duniawi kita tidak normal atau new normal, semoga dengan momentum yang ada ini justru menjadikan kita lebih dekat pada Allah, lebih banyak merenung, lebih banyak muhasabah, introspeksi diri, sehingga keimanan kita menjadi lebih baik, lebih meningkat, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi takdir Allah, dan sabar atas perintah dan larangan yang Allah tetapkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.